Assalamualaikum. Hai teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau sharing tentang hal-hal penting apa saja yang sering ditanyakan saat interview. Oke teman-teman, sebenarnya di video saya sebelumnya itu saya sempat spill sedikit apa saja yang sering majikan tanya. Nah, di sini saya mau sharing sedikit lebih detail ya. Oke. Pertama, yang sering majikan tanya itu biodata kalian dulu, misalnya nama, alamat, agama, terus kalian sudah status kalian itu menikah apa belum, punya anak berapa, misalnya punya anak 2, dia tanya laki atau perempuan, itu pasti dia tanya. Terus tujuan kamu ke Singapura itu apa, itu pasti ditanya. Nah, jadi teman-teman saya sarankan kalau majikan itu bertanya tentang pengalaman kerja kalian, jangan kalian itu mikir saya tidak punya pengalaman kerja di luar negeri. Jangan, walaupun kalian cuma pengalamannya itu di Indonesia, kalian bilang saja, ngomong saja sama majikan, saya punya pengalaman di Indonesia itu pernah jaga baby, pernah jaga orang tua, saya pernah kerja di pabrik atau pernah kerja di toko. Kalian itu harus apa yang pernah kalian kerjakan, apa yang pernah kalian lakukan di Indonesia itu kalian harus bilang ke majikan, saya punya pengalaman begini. Semakin banyak pengalaman kalian itu biasanya majikan semakin mempertimbangkan ngambil kalian itu, guys. Jadi banyak pengalaman semakin baik ya. Oke teman-teman, kalian juga biasanya di kalian itu punya kesempatan untuk bertanya. Kalian juga harus menanyakan terutama maaf ma'am, di rumah itu berapa orang gitu. Job saya itu jaga anaknya umur berapa. Terus nah biasanya yang penting kalian tanya itu di rumah itu berapa orang, biar kalian sampai di rumah majikan itu tidak kaget kenapa banyak orang. Jadi kalian itu setelah waktu interview itu harus kalian tanya ya sama majikan. Misalnya dia bilang, oh ada 6 orang, ada amah, ada akong, ada kakak saya, suami saya, dan anak saya, misalnya begitu. Nah, jadi kalian itu sampai ke rumah majikan itu tidak kaget karena kalian sudah diinformasikan kalau di rumah majikan itu ada 6 orang. Jangan sampai kalian tidak nanya pas sampai di rumah majikan itu kaget. Banyak orang, saya tidak kuat, saya stres hadapin orang banyak. Nah, biasanya kalau banyak orang itu beda-beda pemikirannya, guys. Ada yang suka sama kita, ada yang tidak suka sama kita, ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang macam-macam ya. Tidak semua satu keluarga itu suka sama kita. Jadi itu penting banget, harus kalian tanyakan biar sampai sampai di rumah majikan kalian itu saya tidak kuat, ternyata banyak orang lah di rumah ini. Terus dengan itu yang buat kalian stres, pusing, tidak konsentrasi untuk kerja, jadi mau pindah majikan. Itu jangan, guys ya. Karena sayang, kalian itu usahakan kalau sudah sampai di rumah majikan itu, usahakan finish kontrak.
Kenapa harus finish kontrak? Karena sayang teman-teman, kalau kalian itu belum selesai potongan minta pindah majikan lagi, itu kalian kena potongan lagi. Jadi usahakan teman-teman kalau sampai Singapura itu usahakan finish kontrak. Kalau sampai kalian tidak kuat lalu nyerah minta ganti majikan, potongan kalian itu bertambah. Kalian tetap yang rugi itu kalian dikenakan potongan lagi. Yang kedua itu kalian buat agent Singapura itu makin kaya, kalian makin tertekan, makin potongan bertambah. Itu jangan ya. Jadi usahakan itu kalian itu benar-benar bertahan, benar-benar kuat sampai finish kontrak. Kalau majikan kalian baik, ya syukur teman-teman, kita bisa kayak saya, majikan baik, saya bertahan sampai 2 kali kontrak, 3 kali kontrak. Itu karena baik, majikan itu baik, bisa menerima kekurangan saya, nggak pernah marah-marah. Jadi gitu ya. Untuk kalian yang proses itu saya sarankan untuk lebih mendekatkan diri sama Allah, sholat malam, minta majikan yang baik, minta bos yang benar-benar bisa ngertiin kalian. Oke teman-teman, sekian video sharing saya kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.